Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami salah satu kelompok dari kelas manajemen C. Dan malam hari ini alhamdulillah berkesempatan untuk mempresentasikan tugas mata kuliah e-commerce. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada saya, Mia Sumiati dengan NPM 077. Lalu ada saya, Atria Junianti, NPM 015. Ada saya Akila, NPM 018. Ada saya Elis Mailamati, NPM 021. Ada saya Lucky, MPM 27. Ada saya Sofi dari NPM 058. Baik, sebelumnya izin disclaimer dulu. Jadi kalau rekan-rekan sebelumnya kan mau mempresentasikan atau membahas implementasi digitalisasi pada perusahaan yang memang sudah lumayan lama bergerak di bidangnya gitu ya. Nah, kalau pada kesempatan kali ini, kelompok kami ini akan mempresentasikan bagaimana penerapan implementasi digitalisasi di dalam plan perusahaan kami itu ada profil perusahaan. Jadi sedikit histori gitu ya dari munculnya plan project kami ini yang bernama Mode Sijab. Jadi sekitar semester awal itu semester 2 atau 3 saya lupa tepatnya. Cuman pas semester awal itu kami pernah mempunyai plan project gitu. Lalu kami memilih hijab. Kenapa kami memilih hijab? Karena kami merasa bahwa hijab ini sudah menjadi kebutuhan, gitu ya, baik dari masih bayi sampai dengan lansia itu pasti membutuhkan hijab. Bahkan wanita muslimah yang belum berhijab pun pasti akan membutuhkan hijab gitu karena pasti butuh untuk event-event tertentu. Makanya dari situlah tercetus keinginan kami untuk bisa punya usaha, punya brand hijab. Nah, dikarenakan memang punya kesibukan masing-masing gitu ya, dan ya lebih tepatnya karena kami juga kurang serius dalam jalannya, akhirnya sampai dengan semester 7 ini belum terrealisasi dengan baik. Nah, alhamdulillahnya di semester 7 ini kami mendapatkan mata kuliah e-commerce yang mana eh, Pak Anton selaku dosen pengampu mata kuliah e-commerce ini selalu mereview nih kakak tingkat kita ini yang sudah sukses dengan pengimplementasian digitalisasi dalam usahanya gitu. Nah, tentunya hal ini itu menjadikan semangat, menjadikan pemicu semangat lah untuk kami agar bisa merealisasikan brand Wadah Hijab ini. Nah, seperti brand-brand atau perusahaan-perusahaan lainnya, brand kami pun mempunyai visi dan misi. Visi dari perusahaan atau brand kami ini ialah menjadi brand hijab terkemuka yang menginspirasi perempuan muslim untuk tampil anggun, percaya diri, dan tetap selaras dengan nilai-nilai Islam. Lalu kami mempunyai misi, yaitu yang pertama menciptakan koleksi hijab yang memadukan keindahan, kenyamanan, dan nilai spiritual. Yang kedua, dan memberikan solusi hijab yang memenuhi kebutuhan perempuan muslim modern dalam berbagai aktivitas. Yang ketiga, menjadi pelopor inovasi hijab yang relevan dengan gaya hidup modern. Yang keempat, memberdayakan perempuan muslim melalui komunitas yang saling mendukung dan menginspirasi. Lalu yang terakhir ada berkomitmen pada keberlanjutan dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan praktek produksi yang etis. Nilai dari brand kami itu adalah yang pertama keaslian. Jadi setiap produk kami ini mencerminkan kejujuran, nilai dan identitas, lalu ada kreativitas, selalu menghadirkan desain yang segar, modern, dan relevan dengan kebutuhan pelanggan. Lalu yang ketiga, kebersamaan, yang mana membangun ikatan yang erat dengan pelanggan, mitra, dan komunitas. Lalu peduli terhadap lingkungan. Jadi kami berupaya berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang lebih hijau melalui praktek bisnis berkelanjutan. Lalu yang terakhir ada empowerment, mendukung perempuan muslim untuk terus maju, berkembang, dan berdaya. Selanjutnya ada laporan profil digital perusahaan. Yang pertama, kita memiliki website resmi yang merupakan blogger. Website resmi Mode Hijab adalah salah satu kanal utama yang digunakan perusahaan untuk menjangkau pelanggan dan memperkenalkan berbagai produk hijab. Beberapa fitur yang tersedia di website Mode Hijab antara lain, yang pertama itu ada katalog produknya sendiri, lalu informasi detail produk seperti bahan apa aja yang kita gunakan dalam produk hijab ini, lalu ada fitur pembelian seperti website Shopee kita, lalu ada blog yaitu untuk
beberapa model dari si hijabnya sendiri. Lalu media sosial yang kita gunakan yaitu Instagram. Nah, Instagram menjadi salah satu platform media sosial yang paling aktif digunakan oleh modis hijab untuk berinteraksi dengan pelanggan dan mempromosikan produknya. Beberapa fitur yang dimanfaatkan oleh modis hijab di Instagram seperti feed Instagram. Kita itu aktif untuk membuat feed dan membagikan seluruh foto-foto dari model hijab kita sendiri. Lalu kita aktif di stories juga. Lalu ada Instagram Live juga, untuk beberapa kali kita melakukan live Instagram untuk mempromosikan produk kita sendiri. Lalu kita memakai hashtag yang lebih banyak menjangkau audiens. Lalu Bentar, ada desain dan fitur digital yang dimiliki. Modis hijab memperhatikan pentingnya desain dan fitur digital dalam mempermudah interaksi dengan pelanggan. Berikut adalah beberapa elemen desain dan fitur digital yang dimiliki oleh perusahaan, seperti desain yang responsif. Lalu ada fitur pencarian dan filter, e-commerce yang mudah digunakan, seperti kita memakai Shopee untuk memasarkan produk kita sendiri. Lalu ada konten visual yang menarik, yaitu seperti stories Instagram. Lalu ada pengalaman pengguna yang interaktif. Selanjutnya ada analisis digital marketing. Strategi digital marketing adalah rencana atau pendekatan yang digunakan oleh bisnis atau brand untuk mempromosikan produk atau layanan mereka, yang dimana melalui berbagai saluran digital. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai audiens yang lebih luas, meningkatkan kesadaran brand, dan mengonversi pengunjung menjadi pelanggan dengan memanfaatkan teknologi digital. Analisis digital marketing yang pertama ada SEO, adalah proses mengoptimalkan situs web Anda untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi dalam hasil pencarian mesin pencari secara organik tanpa membayar. SEO ini membantu menarik pengunjung secara alami atau gratis ke situs web Anda. SEO ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas modis hijab di mesin pencari seperti Google secara organik atau tanpa biaya iklan. Yang kedua ada SEM, adalah strategi yang melibatkan iklan berbayar di mesin pencari untuk meningkatkan visibilitas situs web Anda di hasil pencarian. Salah satu bentuk SEM yang paling umum adalah Google Ads. Tujuan SEM ini adalah untuk mendapatkan lebih banyak trafik ke situs web Anda dengan cara yang lebih cepat dibandingkan SEO. Namun, SEM ini memerlukan anggaran untuk iklan berbayar. Yang ketiga ada penerapan iklan online, yang dimana seperti Google Ads dan iklan media sosial adalah bagian dari strategi digital marketing dan dapat dianalisis untuk mengetahui seberapa efektif iklan tersebut dalam mencapai tujuan pemasaran, misalnya untuk meningkatkan penjualan, memperkenalkan produk baru, atau meningkatkan brand awareness-nya. Laporan sistem operasional berbasis digital. Yang pertama, ada sistem ERP dan CRM. Sistem operasional berbasis digital menjadi solusi yang memungkinkan seluruh proses bisnis berjalan lebih terstruktur, cepat, dan akurat. Dengan mengintegrasikan teknologi digital ke dalam berbagai aspek usaha seperti manajemen stok, penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan, modus hijab ini dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi dan meningkatkan pendapatan lebih signifikan. Salah satu implementasi utama pada sistem ERP ini adalah manajemen stok yang menggunakan website Gini untuk memantau inventaris secara real time. Yang kedua, automasi proses bisnis. Automasi proses bisnis dalam usaha jual hijab berbasis digital adalah penerapan teknologi untuk menggantikan tugas manual dengan sistem otomatis yang lebih efisien dan akurat. Contohnya, ada automasi manajemen stok yang menggunakan website Gini, kemudian automasi penjualan dan pemrosesan pesanan menggunakan Shopee, automasi pemasaran, automasi layanan pelanggan, automasi pengelolaan keuangan, hingga integrasi pembayaran digital. Yang terakhir, yaitu teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan dalam implementasi sistem operasional berbasis digital pada modus hijab ini, yang pertama, sistem ERP, platform marketplace, media sosial dan iklan digital, chatbot berbasis AI, sistem CRM, email marketing dan notifikasi otomatis, serta sistem pembayaran digital. Selanjutnya ada analisis SWOT perusahaan berbasis digital, yaitu sangat relevan untuk industri fashion, terutama dalam segmen hijab,
karena digitalisasi telah mengubah cara bisnis beroperasi, berinteraksi dengan konsumen, dan bersaing di pasar. Di pasar. Penerapan analisis SWOT berbasis digital dalam industri fashion hijab semakin relevan dengan berkembangnya teknologi, terutama dalam ranah e-commerce dan media sosial. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu di dunia digital, data pelanggan dapat dikumpulkan secara lebih efisien melalui media sosial, e-commerce, dan aplikasi web. Industri hijab modern dapat memanfaatkan data ini untuk memahami tren, mode, preferensi warna, dan gaya hijab yang digemari konsumen. Yang kedua, ada kelemahan atau weakness, yaitu eh, digitalisasi memungkinkan perusahaan untuk memantau percakapan dan umpan balik dari konsumen secara langsung melalui media sosial dan platform online lainnya. Namun, hal ini juga membuka peluang bagi potensi krisis atau ulasan negatif yang bisa viral dengan cepat. Analisis SWOT berbasis digital ini membantu bisnis untuk mengidentifikasi ancaman dengan cepat. Selanjutnya ada peluang, yaitu dengan analisis digital, brand hijab dapat lebih efektif dan dalam menargetkan audiens tertentu dengan iklan yang dipersonalisasi menggunakan data konsumen yang diperoleh dari aktivitas digital mereka. Yang terakhir, ancaman atau threats, yaitu di dunia digital, kompetitor dapat memonitor dan memanfaatkan data pasar dengan cepat. Untuk itu, perusahaan hijab modern perlu menganalisis langkah-langkah bersaing melalui digital tools seperti yang barusan, analisis SEO, dan pemantauan harga untuk bersaing dan menjaga relevansi. Strategi dari inovasi digital. Strategi inovasi digital adalah strategi dengan menggunakan teknologi dan aplikasi digital untuk meningkatkan proses bisnis yang ada dan efisien tenaga kerja atau bisnis baru. Adapun beberapa rencana pengembangan digital yang relevan, yang ke-1 pengembangan platform e-commerce itu sendiri, yang kedua peningkatan teknologi otomatis, yang ketiga ekspansi layanan digital, yang keempat pemanfaatan teknologi augmented reality atau virtual reality, yang kelima optimalisasi media sosial, yang keenam integrasi teknologi pembayaran digital. Adapun kesimpulan dan rekomendasi, Mode Hijab telah berhasil memanfaatkan sistem operasional bisnis digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya saingnya di industri fashion muslim. Peningkatan sistem ekspresi dengan analisis prediktif juga direkomendasikan untuk memahami tren penjualan optimalisasi media sosial diperlukannya dengan peningkatan kehadiran TikTok Shop, melakukan live stream Shopee. Selain itu disarankan juga untuk menggunakan bot AI untuk langganan pelanggan, menyediakan video call untuk konsultasi gaya, metode pembayaran, diferensiasi QRIS, dan e-wallet. Juga dengan melaksanakan rekomendasi ini, mode hijab dapat juga tumbuh dan berkembang menjadi merek yang relevan, inovatif, dan disukai pelanggan, sekaligus meningkati efisien operasional serta daya saing di pasar semakin digital. Baik, alhamdulillah presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Mungkin itu saja nanti planning kami yang akan kami terapkan dalam sistem digitalisasi ke dalam brand kami. Mudah-mudahan dari digitalisasi ini memberikan dampak yang baik, dampak yang positif untuk brand kami, untuk usaha kami ke depannya. Baik, itu saja mungkin Bapak dan rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan.
Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.